teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang ekologi. Pada materi ekologi ini ada beberapa topik pembahasan di dalamnya. Yang pertama, komponen dalam ekosistem. Yang kedua, pola interaksi dalam ekosistem. Yang ketiga, macam-macam ekosistem. Yang terakhir, suksesi. Lanjut ke pembahasan. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sedangkan ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Karena itu, ekologi adalah ilmu tentang ekosistem. Selanjutnya, komponen dalam ekosistem. Komponen dalam ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen hidup yang ada di alam, meliputi semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik merupakan seluruh benda tidak hidup. Contohnya, tanah, air, udara, sinar matahari, suhu, dan kelembapan. Selanjutnya, pola interaksi dalam ekosistem. Berikut beberapa interaksi yang terjadi dalam suatu ekosistem, yaitu interaksi antar organisme, interaksi antar komponen biotik, interaksi antar komponen abiotik, dan interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, netralisme, kompetisi, dan simbiosis. Netralisme merupakan hubungan di mana dua benda hidup tidak berdampak satu sama lain. Sedangkan kompetisi atau persaingan adalah pola interaksi antar organisme dalam bentuk persaingan memperebutkan sumber daya yang terbatas yang juga dibutuhkan oleh dua makhluk yang bersaing. Contohnya singa dengan singa dan kambing dengan sapi. Selanjutnya simbiosis. Simbiosis adalah pola hubungan timbal balik antara dua jenis makhluk hidup. Ada yang diuntungkan dan dirugikan. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, simbiosis parasitisme yang saling keduanya merugikan, dan simbiosis komensalisme di mana satu diuntungkan dan satu dirugikan. Selanjutnya, interaksi antar komponen biotik, interaksi antar komponen abiotik, serta interaksi antar komponen biotik dan abiotik dapat digambarkan dengan rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, aliran energi, dan siklus biogeokimia. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan sederetan organisme dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ini terjadi pengalihan energi atau transfer energi dari sumbernya, yaitu tumbuhan, melalui sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang kompleks. Jaring makanan dapat terbentuk karena setiap organisme memiliki lebih dari satu mangsa dan satu predator. Semakin rumit rantai makanan, semakin seimbang ekosistemnya. Hilangnya satu spesies dalam suatu ekosistem dapat segera digantikan dengan munculnya spesies baru yang menjaga stabilitas rantai makanan. Pada gambar tersebut, di mana tumbuhan sebagai produsen dan konsumen pertama yaitu belalang, ulat, dan tikus, kemudian
Kemudian konsumen kedua terdapat ayam, katak, ular, dan konsumen ketiga yaitu elang. Selanjutnya, piramida makanan. Ada 3 macam piramida makanan, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Piramida jumlah memberikan gambaran jumlah individu pada setiap taraf trofi. Piramida biomasa ini menggambarkan berat atau massa kering seluruh organisme pada setiap taraf trofi dalam kurun waktu tertentu dalam suatu ekosistem. Piramida energi adalah piramida yang memberi gambaran tentang perpindahan energi makanan yang melintasi semua taraf trofi. Selanjutnya, siklus biogeokimia. Siklus nitrogen. Siklus nitrogen yang berlangsung di alam bertujuan untuk mengubah nitrogen dari satu bentuk ke bentuk kimia lain yang melibatkan serangkaian proses kimia yang dilakukan oleh mikroba, baik untuk menghasilkan energi atau menumpuk nitrogen dalam bentuk yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Siklus karbon. Karbon dioksida yang ada di udara berasal dari respirasi makhluk hidup, pembakaran batu bara, dan asap pabrik. Kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen yang nantinya akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk berespirasi. Jika hewan dan tumbuhan mati dalam tanah, akan membentuk batu bara, kemudian menambah kadar karbon dioksida di udara. Siklus fosfor. Di alam, fosfor terdapat dalam 2 bentuk, yaitu senyawa fosfat organik pada tumbuhan dan hewan, dan senyawa fosfat anorganik, yaitu pada air dan tanah. Fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh dekomposer atau pengurai menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik yang terlalu di air tanah atau air laut akan terkikis dan mengendap di sedimen laut. Fosfat anorganik ini kemudian akan diserap oleh akar tumbuhan lagi. Siklus ini berulang terus-menerus. Siklus sulfur. Tumbuhan menyerap sulfur dalam bentuk sulfat. Perpindahan sulfat terjadi melalui proses rantai makanan. Lalu semua makhluk hidup mati dan akan diuraikan komponen organiknya oleh bakteri. Kemudian bakteri yang akan mereduksi sulfat menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida. Setelah itu, hidrogen sulfida melepaskan sulfur dan oksigen. Siklus air. Air yang ada di permukaan bumi menguap karena adanya panas sinar matahari. Kemudian uap itu bergerak dan mengalami pemadatan dan membentuk awan. Lalu awan-awan saling bertemu dan membesar. Kemudian suhu yang dingin membentuk awan menjadi butiran es dan air, dan kemudian turun sebagai hujan dan mengalir ke sumber-sumber permukaan bumi, kemudian menguap dan siklus dimulai kembali. Selanjutnya, macam-macam ekosistem. Ekosistem perairan atau ekosistem pantai. Letak ekosistem pantai berbatasan langsung dengan ekosistem darat dan ekosistem pasang surut secara geografis. Ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya adalah bumi. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
Selanjutnya, suksesi. Macam-macam suksesi. Yang pertama, suksesi primer. Suksesi primer adalah formasi suatu komunitas baru pada suatu daerah yang diawali oleh suatu daerah yang gundul atau kosong. Contohnya, suksesi di Gunung Krakatau pada tahun 1883 Masehi. Yang kedua, suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi jika gangguan terhadap suatu komunitas tidak merusak total komunitas tersebut, sehingga masih terdapat kehidupan seperti sebelumnya. Contoh, pembukaan areal hutan.